Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saufia Alfadilah dengan NIM 230306049. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid di rumen retikulum pada hewan ruminansia untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen Ibu Insinyur Tati Vidianasari SPT MP IPM. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai proses pencernaan lipid dan metabolismenya yang terjadi di dalam rumen retikulum pada hewan ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba. Rumen retikulum merupakan bagian dari sistem pencernaan ruminansia yang unik, di mana terdapat berbagai jenis mikrobia seperti bakteri, protozoa, dan fungi yang berperan dalam proses pencernaan dan metabolisme nutrisi. Kemudian, apa itu lipid? Lipid merupakan salah satu nutrisi penting bagi ruminansia yang berfungsi sebagai sumber energi dan komponen struktural membran sel. Namun, proses pencernaan lipid pada ruminansia berbeda dengan hewan non-ruminansia karena pada ruminansia melibatkan aktivitas metabolisme mikrobia di dalam rumen dan juga retikulum. Kemudian memasuki tahap lipolisis. Lipolisis merupakan proses pertama yang terjadi di dalam pencernaan lipid di rumen dan retikulum. Lipolisis adalah proses pemecahan molekul lipid, terutama trigliserida menjadi asam lemak bebas dan juga gliserol. Proses ini dilakukan oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh bakteri lipolisis seperti anaerob fibrolipoliticus, Butyric fibrosolvens, Clostridium butyricium, dan juga bakteri Clostridium proteolyticum. Kemudian enzim lipase dari bakteri lipolisis memiliki spesifitas yang berbeda-beda dalam memecah ikatan ester pada trigliserida. Proses lipolisis dimulai dengan adsorpsi substrat lipid pada permukaan sel bakteri lipolisis. Kemudian enzim lipase menghidrolisis ikatan ester pada trigliserida dan menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Kemudian yang kedua itu ada tahap biohidrogenasi, yaitu proses setelah proses lipolisis. Asam lemak tidak jenuh yang dihasilkan akan mengalami proses biohidrogenasi yang melibatkan serangkaian reaksi yang mengubah asam lemak tidak jenuh menjadi asam lemak jenuh melalui penambahan atom hidrogen secara bertahap. Selanjutnya itu proses biohidrogenasi dimulai dengan isomerisasi ikatan rangkap cis menjadi isomer trans oleh bakteri membentuk isomerase seperti Butyric fibrosolvens. Selanjutnya bakteri produksi seperti Butyric fibroproteoclasticus melakukan hidrogenasi dengan hidrogenasi parsial dengan menghilangkan satu atau dua ikatan rangkap pada asam lemak tidak jenuh. Tahap akhir dari biohidrogenasi adalah hidrogenasi total oleh bakteri produksi seperti Butyric fibrosolvens dan anaerob fibrolipoliticus untuk menghilangkan semua ikatan rangkap dan menghasilkan asam lemak jenuh rantai lurus. Lalu proses biohidrogenasi ini sangat penting untuk menurunkan konsentrasi asam lemak tidak jenuh, terutama asam lemak tidak jenuh rantai panjang atau PUFA yang dapat mengganggu aktivitas mikrobia rumen jika berlebihan. Produk akhir dari biohidrogenasi ini adalah asam lemak jenuh rantai lurus seperti asam asetat yang lebih stabil dan dapat diserap oleh ternak ruminansia. Kemudian, sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen. Selain mendegradasi lipid dari pakan, mikrobia rumen juga dapat memiliki kemampuan untuk mensintesis asam lemak baru. Proses ini disebut lipogenesis atau sintesis asam lemak, yang dimulai dengan pembentukan asetil CoA dari prekursor seperti glukosa, laktat, sukrosa, atau asam asetat melalui jalur metabolisme yang berbeda. Lalu, asetil CoA digunakan sebagai unit dasar untuk sintesis asam lemak melalui jalur biosintesis asam lemak. Pada tahap ini, enzim seperti asetil CoA karboksilase, dan sintesis asam lemak berperan sangat penting.
Bakteri utama yang terlibat dalam sintesis asam lemak di rumen antara lain Ruminicoccus sp, Butyric fibro spp, Selenomonas spp, Clostridium spp, dan Eubacterium spp. Asam lemak yang disintesis terutama merupakan asam lemak jenuh seperti asam lemak rantai lurus, yaitu ada asam asetat, asam butirat, asam kaprilat, asam kaprat, asam laurat, asam miristat, asam palmitat, dan asam stearat. Asam lemak yang disintesis oleh mikrobia rumen dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan struktural dan metabolisme sel mikrobia itu sendiri, atau dapat diserap oleh ternak ruminansia sebagai sumber lipid. Selain bakteri, beberapa jenis protozoa rumen juga dapat mensintesis asam lemak, terutama asam lemak tidak jenuh seperti asam oleat dan asam linoleat. Kemudian, metabolisme lipid di dalam rumen dan retikulum pada ruminansia melibatkan proses lipolisis, biohidrogenasi, dan sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen. Proses-proses ini memainkan peran penting dalam pencernaan lipid dari pakan dan menjaga keseimbangan lingkungan rumen serta menyediakan asam lemak untuk kebutuhan mikrobia dan ternak ruminansia. Pemahaman tentang metabolisme lipid di rumen dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi pencernaan, mengoptimalkan profil asam lemak yang diserap oleh ternak, serta meningkatkan kualitas nutrisi produk-produk asal ternak ruminansia, seperti daging dan juga susu. Kemudian pengetahuan tentang proses ini juga dapat diaplikasikan dalam strategi pakan dan manajemen nutrisi yang tepat bagi ternak ruminansia untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan ternak.